Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari batam malak birku ngaseng. Kita bertemu lagi di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bola Sugi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang tumbuhan yang memiliki hubungan erat dengan konteks kebudayaan Sulawesi Selatan. Dan di video kali ini, kami akan membahas tentang pohon lontar. Pohon lontar ini tersebar di beberapa negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia memang ini tidak tumbuh di semua pulau. Di Sulawesi Selatan, hampir di semua kabupaten tumbuhan ini bisa kita jumpai. Lalu mengapa lontar ini menjadi istimewa dan erat kaitannya dengan konteks kebudayaan Sulawesi Selatan? Di bahasa Makassar, tumbuhan ini disebut sebagai pokok tala dan di bahasa Bugis disebut sebagai pota. Ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan mengapa tumbuhan lontar ini erat kaitannya dengan kebudayaan Sulawesi Selatan. Pertama, tumbuhan lontar ini menjadi salah satu sumber pangan di Sulawesi Selatan. Memang tidak dominan, tapi buahnya itu bisa dikonsumsi. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Makassar, khususnya di musim kemarau, teman-teman akan menjumpai biasanya beberapa orang yang memanggul kantongan berwarna putih dan itu isinya adalah buah lontar. Kemudian air niranya itu bisa diolah menjadi minuman, termasuk minuman keras khas Sulawesi Selatan yang disebut ballo. Dan sama halnya dengan kelapa, semua bagian pohon lontar ini bisa dimanfaatkan. Batangnya bisa menjadi tiang penyangga yang kuat. Daunnya itu bisa diolah menjadi kerajinan tangan seperti bakul, tikar, dan wadah-wadah lainnya. Serat dari pelepah lontar ini kemudian diambil dan dianyam menjadi songkok pamiring atau songkok nibiring. Ini bisa kita jumpai di Sulawesi Selatan. Ada banyak sentra pengrajin songkok khas Sulawesi Selatan ini. Lontar adalah simbol ilmu pengetahuan dalam peradaban Sulawesi Selatan. Bahkan aksara yang dipakai pun disebut sebagai aksara lontara. Nah, di masa lalu, aksara ini dituliskan pada daun lontar, kemudian disimpan dalam bentuk gulungan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang lontara dalam konteks ilmu pengetahuan, maka akan ada dua hal yang muncul. Yang pertama, lontara itu sendiri sebagai aksara. Yang kedua, lontara sebagai hasanah tertulis atau hasanah teks. Di masa lalu, peristiwa-peristiwa, cerita-cerita yang berkembang itu dituliskan pada daun lontar ini, sehingga informasi-informasi sejarah, kemudian pengetahuan-pengetahuan lain termasuk sastra itu dikumpulkan dari naskah-naskah lama yang dituliskan dalam bentuk lontara dan dituliskan pada daun lontar ini. Itulah beberapa informasi yang menjelaskan mengapa lontar ini erat kaitannya dengan kebudayaan Sulawesi Selatan, baik secara praktis maupun secara simbolis atau secara filosofis. Jika teman-teman memiliki tambahan informasi lain tentang lontar ini, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan rubrik budaya pada kesempatan kali ini. Kurus sumanga, salamat ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.